Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok KTT Non-Blok akan mempresentasikan tentang gerakan non-blok dan konferensi tingkat tinggi non-blok. Kami beranggotakan 4 orang yang terdiri dari Gabriel Henda Capistrano dan saya sendiri Lailatul Zulfia Quraish Ramadhani, Lutfi Pradipta, dan Muhammad Rehan Prasetya. Presentasi pertama akan dibawakan oleh Gabriel Henda Capistrano. Pada pembahasan pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu gerakan non-blok. Gerakan non-blok sendiri adalah suatu organisasi internasional yang terdiri dari 100 negara yang menganggap dirinya tidak beraliansi dengan kekuatan besar apapun. Tujuan gerakan non-blok. Tujuan utama dari gerakan non-blok adalah guna mengupayakan hak untuk menentukan nasib sendiri, kemerdekaan nasional, kedaulatan, dan integritas negara anggota. Gerakan non-blok juga menentang adanya apartheid atau sistem pemisahan ras, serta tidak memihak fakta militer manapun. Gerakan ini juga menolak segala macam bentuk imperialisme dan kolonialisme, serta mendukung pelucutan senjata dan tidak mencampuri urusan negara lain. Dalam ekonomi, gerakan non-blok berkomitmen dalam pembangunan ekonomi sosial, restrukturisasi perekonomian internasional, serta kerjasama atas dasar persamaan hak. Sejarah singkat terbentuknya gerakan non-blok. Kata non-blok diperkenalkan pertama kali oleh Perdana Menteri India, yaitu Nehru dalam pidatonya tahun 1954 di Colombo, Sri Lanka. Dalam pidato itu, Nehru menjelaskan 5 pilar yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk membentuk relasi Sino-India yang disebut dengan Panchshil atau 5 pengendali. Prinsip ini kemudian digunakan sebagai basis dari gerakan non-blok. Gerakan non-blok sendiri bermula dari sebuah konferensi tingkat tinggi Asia Afrika yang diadakan di Bandung, Indonesia pada tahun 1955 yang dihadiri oleh pemimpin negara dari 29 negara berkembang di Asia dan Afrika. Di sana negara-negara yang tidak berpihak pada blok tertentu mendeklarasikan keinginan mereka untuk tidak terlibat dalam konfrontasi ideologi Barat maupun Timur. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lutfi Pradipta. 5 prinsip gerakan non-blok. 1. Saling menghormati integritas teritorial dan kedaulatan. 2. Perjanjian non-agresi. 3. Tidak mengintervensi urusan dalam negara lain. 4. Kesetaraan dan keuntungan bersama. 5. Menjaga perdamaian. Pendiri gerakan non-blok. 1. Joseph Bruce Tito dari negara Yugoslavia. 2. Soekarno dari negara Indonesia. 3. Gamal Abdul Nasser dari negara Mesir. 4. Pandit Jawaharlal Nehru dari negara India. 5. Kwame Nkrumah dari negara Ghana. Konferensi tingkat tinggi 1. Gerakan non-blok di Belgrade, Yugoslavia 1 sampai 6 September 1961. KTT 1 gerakan non-blok dihadiri oleh 25 negara, yakni Afghanistan, Algeria, Yaman, Myanmar, Kamboja, Sri Lanka, Kongo, Kuba, Kiprus, Mesir, Ethiopia, Ghana, Guinea, India, Indonesia, Irak, Lebanon, Mali, Maroko, Nepal, Arab Saudi, Somalia, Sudan, Surlah, Tunisia, dan Yugoslavia. Dalam KTT 1 tersebut, negara-negara pendiri gerakan non-blok ini berketetapan untuk mendirikan suatu gerakan untuk menghindarkan diri dari implikasi biokratis dalam membangun upaya kerjasama di antara mereka. Pada KTT 1 juga ditegaskan bahwa gerakan non-blok tidak diarahkan pada suatu peran pasif dalam politik internasional, tetapi untuk memformulasikan posisi sendiri secara independen yang merefleksikan kepentingan negara-negara anggotanya. Presentasi selanjutnya dilanjuti oleh Lailatul. Konferensi tingkat tinggi KTT 2 Gerakan Non-Blok di Kairo, Mesir. Pada tanggal 5 sampai 10 Oktober 1964, KTT 2 GNB dihadiri oleh 48 negara dan 10 negara berstatus pengamat resmi. Kebanyakan dari Amerika Selatan. Pada kedua konferensi sudah tampak adanya pertentangan antara kelompok negara moderat pimpinan Nehru dan kelompok radikal pimpinan Soekarno serta Kwame Nkrumah. Konferensi tingkat tinggi KTT 3 GNB di Lusaka, Zambia. Pada tanggal 8 sampai 10 September 1970, KTT 3 GNB dihadiri oleh 54 negara, 9 negara mengirimkan pengamat. Tema pokok konferensi yang dipimpin Presiden Zambia Kenneth Kaunda mempermasalahkan
rezim rasialis minoritas kulit putih di Afrika Selatan. Prinsip non-blok dinyatakan tidak berkurang kekuatannya seperti yang telah dirumuskan dalam resolusi Kairo dan Beograd. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Rehan Prasetya. Akan melanjutkan presentasi dari Lailatul. Konferensi tingkat tinggi atau KTT 4 Gerakan Non-Blok di Algiers, Aljazair pada tanggal 5 sampai 9 September 1973. KTT 4 Gerakan Non-Blok dihadiri oleh 75 negara di Aljazair. Para pengamat terdiri dari Organisasi Gerakan Kemerdekaan dan Pembebasan Afrika Selatan dan Amerika Latin. Tema pokok konferensi yang dipimpin Presiden Aljazair, Boumediene, adalah masalah negara-negara melarat. Dalam resolusi penutup dirumuskan hak menasionalisasi perusahaan asing. Konferensi tingkat tinggi atau KTT 5 Gerakan Non-Blok di Colombo di kota Sri Lanka pada tanggal 16 sampai 19 Agustus 1976. Dalam konferensi ini, selain dipertegaskan kepentingan negara-negara non-blok yang dirugikan tata ekonomi dunia yang tidak adil yang bisa mengancam perdamaian dunia, juga dirumuskan perjuangan bersama negara-negara non-blok dalam lapangan perdagangan, industri, teknologi, termasuk memperkuat media informasi negara-negara non-blok. Konferensi berhasil merumuskan program aksi bersama yang disebut Deklarasi Perjuangan. Berikutnya konferensi tingkat tinggi atau KTT 6 Gerakan Non-Blok di Havana, Kuba pada tanggal 3 sampai 9 September 1979. KTT 6 Gerakan Non-Blok dihadiri oleh 94 negara peninjau dari 20 negara dan 18 organisasi dan negara yang berstatus tamu. Konferensi berhasil merumuskan resolusi untuk memperkuat prinsip-prinsip non-blok yang dirumuskan dalam deklarasi politik. Selain itu, deklarasi ekonomi yang mempertegas sikap negara-negara non-blok terhadap apa yang mereka nyatakan sebagai dominasi ekonomi asing yang merugikan kekayaan negara sedang berkembang berhasil pula dirumuskan. Konferensi tingkat tinggi ke-7 pada tanggal 7 sampai 12 Maret 1983 di India di kota New Delhi. Konferensi tingkat tinggi ke-8 pada tanggal 1 sampai 6 September 1986 di negara Zimbabwe di kota Harare. Pada konferensi tingkat tinggi ke-9 pada tanggal 4 sampai 7 September 1989 di negara Yugoslavia di kota Beograd. Di konferensi tingkat tinggi ke-10 pada tanggal 1 sampai 6 September 1992 berada di Indonesia yang bertepat di kota Jakarta. Konferensi tingkat tinggi ke-11 pada tanggal 18 sampai 20 Oktober 1995 di negara Kolombia di kota Cartagena de Indias. Konferensi tingkat tinggi ke-12 pada tanggal 2 sampai 3 September 1998 di negara Afrika Selatan, kota Durban. Pada konferensi tingkat ke-13 pada tanggal 20 sampai 25 Februari 2003 di negara Malaysia yang bertepat di Kuala Lumpur. Konferensi tingkat tinggi ke-14 berada di Kuba di kota Havana pada tanggal 15 sampai 16 September 2006. Terus di konferensi tingkat tinggi ke-15 berada di negara Mesir yang bertepat di Sharm el-Sheikh pada tanggal 11 sampai 16 Juli 2009. Konferensi tingkat tinggi ke-16 berada di Iran di kota Teheran pada tanggal 26 sampai 31 Agustus 2012. Dan yang terakhir, konferensi tingkat tinggi ke-17 berada di negara Venezuela di kota Caracas pada tanggal 17 sampai 18 September 2016.
Sekian dari kelompok saya. Bila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.